need your body. Show me that soul sweet like honey. Don't need no talking, just need your body. Halo guys, jadi hari ini kami bakalan wawancara mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada kakak dengan siapa kak? Laila Rosalinda. Oke, dengan Kak Laila selaku owner dari Yummy Pie. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh rekan saya Nadia Dwi Sapitri. Oke kak, untuk pertanyaan pertama, kakak bisa minta tolong ceritain nggak sedikit tentang latar belakang dari toko Yummy Pie dan gimana ide itu bisa kebentuk? Oke, sebelumnya berarti kita ulas balik dulu di 10 tahun lalu ya. Kebetulan tahun 2025 ini Yummy Pie udah tahun ke-10 nih berdirinya gitu. Jadi ya alhamdulillah 10 tahun yang lalu itu Yummy Pie berasal usul sebenarnya dari hobi saya pribadi. Jadi dari saya yang tadinya hobi jajan ya, beli makan, beli pie susu, kebetulan ada yang jual dan itu dulu masih jarang ya yang jual pie susu ya. Dulu kan kita tahunya pie susu itu dari Bali, betul. Sedangkan kan kita apalah daya seorang siswa SMA gitu ya, belum pernah ke Bali, kemudian belum tahu tuh rasa pie susu yang asli itu seperti apa gitu. Kemudian dari suka jajan tadi, kebetulan harga pie susu ini memang agak kurang terjangkau ya untuk kantong pelajar SMA seperti itu. Jadi di situ saya terkendala juga tuh untuk jajan pie susu ini karena kayak enak rasanya, saya suka tapi mahal seperti itu. Nah kebetulan latar belakang almarhumah dan almarhum orang tua saya itu memang sudah pernah punya usaha roti gitu. Jadi kebetulan di rumah memang ada kayak alat-alatnya ya, baking toolsnya seperti oven, kemudian cetakan, kemudian mixer itu sudah ada. Jadi saya punya ide nih, gimana kalau gue buat aja ya gitu, karena kan mau beli tuh mahal seperti itu. Nah long story short itu saya coba-coba, kemudian alhamdulillahnya berhasil setelah revisi revisi bahan berulang kali juga ya, revisi resep ya berulang kali sehingga sampai di mana saya mendapatkan formulasi yang tepat dan enak menurut saya seperti itu. Nah kemudian berlatar belakangan keluarga saya yang saat itu usahanya sedang down juga ya, sedang menurun kondisi ekonominya, maka saya mempunyai ide nih, bagaimana kalau saya jual aja ke teman-teman terdekat saya di sekolah. Jadi awalnya dari teman dekat. Betul. Jadi Yummy Pie itu terlahir dari seorang pelajar SMA saat itu kelas 2 SMA yang memulai usahanya itu karena dia hobi jajan pie susu dan memang kebetulan tuntutan ekonomi juga seperti itu. Nah dari situ alhamdulillah responnya sangat baik ya, baik dari teman-teman saya maupun tenaga pendidikan di sana seperti guru, kemudian support ya, mereka support ya, jangan malu untuk jualan gitu, nggak apa-apa jualan aja. Terus mereka sering beli juga seperti itu. Nah dari situ saya naik kelas 3 SMA, kemudian masuk ke perguruan tinggi ya, dan itu tetap saya lanjutkan. Jadi salah satu kuncinya yaitu harus konsisten ya, apapun itu usaha yang kalian sedang jalani itu harus konsisten, betul. Jadi ada kalanya dulu itu satu hari itu nggak ada pembeli, 2 hari nggak ada pembeli, dan ya udah kita tetap promo aja. Betul, sampai alhamdulillah di titik sekarang di mana yang setiap harinya alhamdulillah ada pesanan yang masuk seperti itu sih. Kalau untuk ide namanya? Kalau untuk ide namanya itu dari Yummy Pie itu karena tadinya mau pakai nama saya tuh kayak Laila Pie gitu kan, tapi kan kayaknya kurang kurang pas gitu kan, karena saya emang dulu fokusnya di pie, jadi saya ya udah mencetuskan Yummy Pie seperti itu. Artinya ya itu kue pie susu yang enak seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua, proses perekrutan dan pelatihan karyawan di Yummy Pie untuk untuk menjaga kualitas produknya. Oke, untuk perekrutan yang pasti kita ada standar minimum masing-masing ya, tergantung posisinya nih sebagai apa. Kalau misalkan sebagai internal office-nya seperti finance, kemudian
HR, nah itu harus minimal pendidikannya S1 kita ambil. Kemudian untuk orang produksi itu biasanya kita minimal SMA atau SMK gitu, baik dari kejuruan tata boga lebih diutamakan maupun SMA biasa juga boleh. Kemudian dari segi perekrutan kita juga sekarang melalui beberapa tes, dari tes IQ, kemudian tes kepribadian, sehingga kita bisa mengenal lebih dalam siapa sih yang melamar ke Yamipai ini, seperti itu. Kemudian untuk menjaga kestabilan produksi ya, kita yang pasti menentukan SOP-nya seperti apa, kemudian dengan KPI juga. Jadi kita harus menilai juga karyawan itu kerja itu ada peningkatan atau tidak, seperti itu. Jadi terstruktur ya. Nah, kalau untuk jumlah tenaga kerja saat ini, kalau jumlah tenaga kerja saat ini sekitar 30 orang. untuk di toko ini. Ya. Untuk pembagian tugasnya gimana, Kak? Kalau untuk pembagian tugasnya beda-beda ya, ada yang khusus produksi, ada yang khusus dia di gudang, ada yang khusus di office-nya, seperti itu. Kemudian kalau pembagian tugas yang pasti setiap orang itu kan ada job desk-nya masing-masing tuh. Jadi dia juga tidak akan kerja itu melebihi batas job desk-nya, seperti itu. Jadi ada ruang lingkup job desk-nya juga. Selanjutnya dari aku ya, Kak. Boleh. Dari sisi modal awal nih, Kak. Gimana sih sumber pendanaan awal bisnis ini diperoleh? Kalau sumber awal pendanaan itu sebenarnya sih nol ya, karena kan saya Dari dana mahasiswa dari nggak ada dana yang menggumpal seberapa juta, itu nggak ada. Jadi benar-benar pakai uang jajan saya, menyisihkan uang jajan sih paling itu ya, berapa sih uang jajan anak sekolahan ya, 10.000 ya, itu apalagi 10 tahun yang lalu gitu kan. Jadi dana kalau saya pribadi sih nggak, saat awal banget itu nggak mengeluarkan dana sedikit pun. Paling kalau bisa dibilang untuk start banget buka usaha ini ketika saya beli oven sendiri, itu di harga 500.000 sih, seperti itu. Jadi modal awal. Kalau untuk trial itu ya kita pakai bahan di rumah, pakai telur di rumah, pakai mentega di rumah, seperti itu. Keren banget ya, bisa sampai segede ini. Iya. Ada cabang ya, Kak? Ada cabang. Kalau kita sekarang anak perusahaan sih adanya di Metro, jadi dia namanya Amorfi Bakery. Kenapa kita buat beda? Karena dia bukan sebenarnya namanya itu anak perusahaan ya, jadi anak cabang seperti itu. Jadi produknya Beda juga. 80% sih mirip sama, tapi ada beberapa produk yang dibedakan. Karena kan kita menyesuaikan tempatnya juga, karena kita buka di kota Metro. Untuk selanjutnya nih, Kak. Gimana sih pengelolaan keuangan yang dilakukan untuk memastikan bisnis ini tetap stabil dan menguntungkan? Oke, mengenai pengelolaan dana ya, yang pasti kita harus ada pembukuan ya. Jadi kita harus tahu arus kas kita dari uang masuk, kemudian uang keluar, kemudian pendanaan untuk gaji, pendanaan untuk investasi, baik itu investasi di alat, di ilmu ya, pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Yang pasti yang harus banget kita fokuskan itu adalah pembukuannya gitu. Jadi kalau teman-teman di sini masih kuliah ya kan, mau coba-coba usaha itu boleh banget, dari kecil apapun itu. Kalian suka jual aksesoris, jual case handphone, atau jual jilbab, itu boleh banget. Yang penting apa, uangnya itu jangan dicampur dengan uang pribadi kita. Jadi kita benar-benar tahu, oh keuntungan saya ini misalkan cuma segini loh. Jadi gimana sih caranya kita buat memanfaatkan keuntungan itu? Apakah kita mau investasi lagi jadi modal lagi, kita beliin lagi barangnya, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak. Ya. Dari Yamipai ini target konsumennya tuh seperti apa, Kak? Kalau target konsumen di Yamipai sebenarnya dari usia muda sampai tua ya gitu. Jadi kita memang punya produk-produk khusus yang dimana kira-kira anak pelajar nih suka nih. Contohnya kue tart.
Iya. Karena kan kalian banyak banget ya seremonial. Kalau sidang kasih kue tar, ulang tahun kasih kue tar, enif kasih kue tar, bener ya? Nah, jadi itu memang target pasar kita di kalian-kalian ini yang pelajar, betul, yang masih muda-mudi, banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak teman gitu. Kemudian kalau untuk orang tua kita juga sediakan bolu-bolu, karena kan seperti kita tahu ya, orang tua itu nenek-nenek, bude-bude. Nah, lebih sukanya itu dia santai di rumah sambil ngiris satu slice bolu seperti itu. Kemudian untuk anak-anak gimana sih caranya kita supaya kita bisa masuk ke pasar anak-anak nih? Kita juga jual cake yang mini, jadi di mana porsinya itu pas gitu untuk mereka gitu. Jadi kita kalau segmen pasar itu kita yang tentukan, kita mau yang kemana gitu loh. Kalau yang MIPA ini supaya kita tidak tidak menutup kemungkinan untuk customer itu oh hanya pelajar aja nih yang beli kesini. Kita nggak mau seperti itu. Kita maunya semua apa yang kalian butuhkan, semua kalangan butuhnya apa kita sedia. Merata gitu ya. Betul. Kemudian juga untuk harganya kita juga relatif dari ada yang ekonomis sampai ada yang premium juga. Jadi kalau orang tuh kesini misalkan dia lagi butuhnya apa nih? Oh lagi tanggal tua dia butuhnya kue yang ekonomis, kita sediakan. Kemudian oh saya maunya rasanya yang lebih enak, yang lebih premium, kita juga sediakan seperti. Jadi segmen pasar itu kita yang tentukan. Mungkin kalau teman-teman semua dari awal pengen nih jualan apa, misalkan jualan hijab, kalian tentukan dulu awalnya pasarnya itu seperti apa. Setelah orang satu kalangan itu udah trust ke kalian, baru kalian bisa melebarkan sayap seperti itu. Misalkan kalian mau jualan hijab nih, oh anak muda kan sukanya sekarang pasmina ya. Ya udah kamu misalkan jual pasmina gitu kan, jual pasmina. Setelah teman-teman pada percaya nih sama produk kamu, nah kamu boleh tuh kembangkan. Jadi ada hijab olahraga, jadi ada hijab syar'i, mungkin hijab anak-anak juga gitu. Dan itu juga salah satu cara untuk menarik minat Betul, betul. Jadi dia nggak bosan ya. Jadi misalkan nggak monoton juga. Jadi kayak misalkan saya mau ke sana hari Minggu mau ke toko yang Mipai gitu kan, habis jogging misalkan. Nanti kalau kita cuman jual tar aja nih, nanti si nenek-neneknya nggak mau lah di sana nggak ada yang kayak gitu. Selera neneknya gitu ya. Jadi kalau kayak yang Mipai yang sekarang di usianya yang 10 tahun ini kita sudah memperlebar sayap kita, memperbanyak produk. Jadi siapapun yang mau datang ke Yamipa, insya Allah happy lihat produk-produknya, dan mereka pun pasti ada rasa ingin untuk membeli. Jadi selanjutnya Kak, kan banyak ya Kak sekarang toko-toko kue di sekitar kita, yang kompetitor dari Yamipa itu. Dan gimana sih Kak cara Yamipa ini strategi pemasarannya agar Yamipa sendiri tuh nggak jomplang dengan toko-toko kue yang lain? Maksudnya dari hal pemasarannya. Kalau pemasarannya kita juga karena kita udah memakai teknik untuk mempertahankan diri ya. Jadi bukannya yang baru berkembang lagi. Jadi kita masuk ke semua segmen, online bisa, kemudian pakai marketplace seperti Shopee Food, GoFood itu juga bisa. Kemudian orang datang langsung juga kita buatkan alur yang nyaman. Kemudian juga kalau misalkan orang mau order dari jauh juga kita sediakan So sweet like honey, don't need no